Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita dapat berkumpul di sini untuk menjelaskan sebuah materi yang akan dipresentasikan dari hasil kerja kelompok kami. Izinkan kami, kelompok 3 dari mata kuliah Sistem Informasi Manajemen Bisnis, membawakan presentasi yang judul Konsep Pengambilan Keputusan Berbasis Sistem Informasi, di mana materi ini akan memenuhi tugas dari mata kuliah Sistem Informasi Manajemen Bisnis dengan dosen pengampu Bu Nadia Fadlia. Namun, sebelum kita memulai untuk mempresentasikan hasil kerja kami, izinkan kami untuk saling berkenalan. Perkenalkan, nama saya Rifki Raihandika dengan NIM 17076-255. Perkenalkan, nama saya Anissa Fauzia dengan NIM 17076620019. Perkenalkan, nama saya Nabila Fifa Rasya dengan NIM 1707620071. Perkenalkan, nama saya Putri Silvana Digantari dengan NIM 1707620024. Perkenalkan, nama saya Salma Putri Rizar dengan NIM 17076200069. Perkenalkan, saya Siska Amalia Putri dengan NIM 170762016. Perkenalkan, saya Siti Sarah Nurul Ilmi dengan NIM 17076200037. Perkenalkan, nama saya Zid Novel dengan NIM 17076200050. Oke, jadi di sini kita mendapatkan subbab yaitu konsep pengambilan keputusan berbasis sistem informasi. Nah, konsep pengambilan keputusan berbasis sistem informasi ini terdiri atas 4 bagian. Yang pertama yaitu ada tipe kegiatan manajemen, yang kedua ada tipe keputusan manajemen, yang ketiga ada tipe informasi bagi manajemen, dan yang keempat ada karakteristik informasi. Next. Nah, dari materi konsep pengambilan keputusan berbasis informasi, yang pertama itu ada tipe kegiatan manajemen. Manajemen membutuhkan informasi sebagai dasar pengambilan keputusan. Tiap-tiap kegiatan dan keputusan manajemen yang berbeda membutuhkan informasi yang berbeda pula. Oleh karena itu, untuk dapat menyediakan informasi yang relevan dan berguna bagi manajemen, pengembang sistem informasi harus memahami kegiatan yang dilakukan oleh manajemen dan tipe keputusannya. Lalu, kegiatan manajemen juga dihubungkan dengan tingkatannya di dalam organisasi. Nah, kegiatan manajemen ini dihubungkan dengan tingkatannya di dalam organisasi dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu sebagai berikut. Next. Oke, jadi tipe kegiatan manajemen yang pertama yaitu perencanaan strategi. Perencanaan strategi merupakan kegiatan manajemen tingkat atas sebagai proses evaluasi lingkungan luar organisasi, penerapan tujuan organisasi, dan penentuan strategi-strategi. Oke, jadi perencanaan strategi itu terdapat 3 kategori. Yang pertama, proses evaluasi lingkungan luar organisasi. Yang kedua, ada penetapan tujuan. Yang ketiga, ada penentuan strategi. Nah, di proses evaluasi lingkungan luar, yaitu lingkungan luar dapat mempengaruhi jalannya organisasi. Oleh karena itu, manajemen tingkat atas harus pandai nih mengevaluasinya. Harus dapat bereaksi terhadap kesempatan-kesempatan yang diberikan oleh lingkungan luar. Misalnya, produk baru, pasar baru, dan lain-lain. Nah, selain itu, manajemen tingkat atas harus tanggap terhadap tekanan-tekanan dari lingkungan luar yang merugikan organisasi dan sedapat mungkin mengubah tekanan menjadi kesempatan. Selanjutnya itu ada penetapan tujuan, yaitu apa yang ingin dicapai oleh organisasi berdasarkan visi yang dimiliki oleh manajemen. Misalnya tujuan perusahaan adalah dalam waktu 5 tahun menjadi penjual terbesar dalam industri dengan menguasai 60% pasar. Selanjutnya ada penentuan strategi. Manajemen tingkat atas menentukan tindakan-tindakan yang harus dilakukan oleh organisasi dengan maksud untuk mencapai tujuan. Nah, dengan strategi ini, semua kemampuan yang berupa sumber daya dikerahkan agar tujuan organisasi dapat diraih. Nah, tipe kegiatan manajemen yang kedua yaitu pengendalian manajemen. Nah, manajemen tingkat menengah itu menjalankan taktik agar perencanaan strategi dapat dilakukan dengan berhasil. Nah, taktik yang digunakan biasanya yaitu menggunakan sistem untuk meyakinkan bahwa organisasi telah menjalankan strategi yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien. Nah, taktik yang dijalankan biasanya itu bersifat jangka pendek atau sekitar 1 tahun. Nah, dalam pengendalian manajemen pastinya nih memiliki proses.
Nah, berikut adalah beberapa proses dalam pengendalian manajemen. Yang pertama, pembuatan program kerja, penyusunan anggaran, pelaksanaan dan pengukuran, serta pelaporan dan analisis. Nah, tipe kegiatan manajemen yang terakhir yaitu ada pengendalian operasi, yakni sebuah sistem untuk meyakinkan bahwa tiap-tiap tugas tertentu telah dilaksanakan secara efektif dan efisien. Hal ini merupakan penerapan program yang telah ditetapkan dalam pengendalian manajemen. Selanjutnya, ada pengendalian operasi dilakukan di bawah pedoman proses pengendalian manajemen. Nah, hal ini difokuskan pada tiap tugas-tugas tingkat bawah. Selanjutnya ada tipe-tipe keputusan manajemen. Nah, sebelum kita membahas apa aja sih sebenarnya tipe-tipe keputusan manajemen, kita harus tahu dulu nih, apa itu tipe pengambilan keputusan. Tipe pengambilan keputusan adalah tindakan manajemen dalam pemilihan alternatif untuk mencapai sasaran atau mencapai tujuan. Ada 3 jenis tipe keputusan manajemen. Yang pertama, keputusan terprogram, yang kedua, setengah terprogram, dan yang ketiga, tidak terprogram. Yang pertama, keputusan terprogram atau keputusan terstruktur adalah keputusan yang berulang-ulang dan rutin. Saya ulangi, keputusan yang berulang-ulang dan rutin. Sehingga hal itu dapat membentuk suatu program. Biasanya, keputusan terprogram ini terjadi pada manajemen tingkat bawah. Keputusan ini bersifat teknis, bukan strategis. Keputusan ini biasanya dapat dirumuskan ke dalam sebuah to-do list karena berbentuk pengulangan, karena sifatnya yang rutin dan berulang. Contohnya apa aja? Yang pertama, ada keputusan pemesanan barang, keputusan penagihan piutang, atau contoh lainnya di bidang IT seperti yang ada di layar. Yang pertama, perpanjangan sewa server, yang kedua, backup data, dan yang ketiga, rekonsiliasi data. Oke, selanjutnya yang kedua ada keputusan setengah terprogram atau setengah terstruktur. Nah, keputusan ini merupakan keputusan campuran antara keputusan terprogram dan tidak terprogram. Ada keputusan yang diambil itu dilakukan secara rutin dan berulang, ada kalanya juga keputusan yang diambil itu hanya dibutuhkan sekali saja atau tidak terprogram. Keputusan tipe ini biasanya sering diambil oleh jajaran manajer tingkat menengah untuk mencapai sasaran yang telah ditentukan. Nah, contoh dari keputusan ini yang pertama bisa dilihat di layar, yaitu keputusan membeli sistem komputer yang lebih canggih, dan yang kedua keputusan alokasi dana promosi. Selanjutnya yang ketiga yaitu ada keputusan tidak terprogram atau tidak terstruktur. Nah, keputusan ini merupakan keputusan yang tidak terjadi secara rutin dan berulang. Biasanya keputusan tipe ini paling banyak terjadi pada manajemen tingkat atas, seringkali juga keputusan tipe ini dipengaruhi oleh faktor-faktor luar. Contoh dari keputusan ini adalah keputusan perusahaan untuk melakukan PHK akibat terdampak COVID-19. Nah, selanjutnya terdapat tipe informasi manajemen. Sebelumnya, sistem informasi sekarang peranannya tidak hanya sebagai pengumpul data, kemudian mengolahnya menjadi informasi berupa laporan-laporan keuangan, tetapi juga mempunyai peranan yang lebih penting dalam menyediakan informasi bagi manajemen untuk fungsi-fungsi perencanaan, alokasi sumber daya, pengukuran, dan pengendalian. Nah, laporan-laporan dari sistem informasi memberikan informasi pada manajemen mengenai permasalahan yang terjadi dalam organisasi, untuk menjadi bukti yang berguna dalam menentukan tindakan. Nah, sistem informasi menyediakan 3 tipe informasi, yaitu yang pertama, informasi pengumpulan data. Nah, yaitu informasi berupa akumulasi atau pengumpulan data untuk menjawab sebuah pertanyaan. Apakah saya sudah melakukannya dengan baik atau belum? Nah, informasi ini berguna bagi manajer tingkat bawah untuk mengevaluasi kinerja personelnya. Next. Yang selanjutnya ada informasi pengarahan perhatian atau attention directing information. Informasi ini bertujuan untuk membantu manajemen memutuskan perhatian pada masalah-masalah yang menyimpang dan mengalami ketidakberesan. Informasi ini membantu manajemen menengah untuk melihat penyimpangan-penyimpangan yang terjadi. Informasi ini untuk menjawab pertanyaan, what problem should I look into? Atau permasalahan apakah yang harusnya saya amati? Lalu informasi ini akan membantu manajemen menengah untuk melihat penyimpangan-penyimpangan yang terjadi. Next. Yang ketiga, ada informasi pemecah masalah atau problem solving information. Informasi ini bertujuan untuk membantu para manajer atas mengambil keputusan memecahkan permasalahan yang dihadapinya. Problem solving biasanya dihubungkan dengan keputusan yang tidak berulang-ulang,
serta situasi yang membutuhkan analisis yang dilakukan oleh manajemen tingkat atas. Informasi ini untuk menjawab pertanyaan of the several ways of doing the job which is the best, atau manakah yang terbaik dari beberapa cara melakukan pekerjaan. Lalu problem solving biasanya dihubungkan dengan keputusan-keputusan yang tidak berulang serta situasi yang membutuhkan analisis yang dilakukan oleh manajemen tingkat atas. Kemudian pada subbab terakhir yang akan kita bahas adalah karakteristik sistem informasi manajemen. Yang pertama itu adalah menggunakan pendekatan sistem atau system approach. Pendekatan sistem merupakan suatu cara pandang yang bersifat menyeluruh atau komprehensif dalam mempelajari bagian-bagian atau sub-sub sistem yang beroperasi dalam suatu organisasi. Dengan menggunakan pendekatan sistem, maka sistem informasi manajemen harus dipandang sebagai suatu bagian yang tidak terpisahkan dari bagian-bagian yang lain yang terdapat dan beroperasi dalam suatu organisasi. Sistem informasi manajemen juga harus dilihat sebagai suatu sistem yang terdiri atas beberapa bagian atau subsistem yang saling terkait satu dengan yang lainnya, sebagai satu kesatuan dalam mencapai apa yang menjadi tujuan dari sistem informasi manajemen. Kemudian yang kedua ada berorientasi pada manajemen atau manajemen oriented. Berorientasi pada kepentingan manajemen merupakan karakteristik yang penting bagi sistem informasi manajemen. Agar dapat merancang sistem informasi manajemen yang efektif, pada dasarnya harus mengikuti pendekatan dari atas ke bawah atau top-down approach. Pendekatan dari atas ke bawah menyarankan agar pengembangan sistem informasi manajemen harus berawal dan dimulai dari penentuan kebutuhan di level manajemen serta sasaran bisnis secara keseluruhan. Rencana pengembangan sistem informasi manajemen harus berangkat dari rencana bisnis secara keseluruhan. Karakteristik ini juga menekankan bahwa manajemen bisnis secara aktif terlibat dalam mengarahkan berbagai upaya pengembangan secara aktif. Untuk memastikan dan menjamin bahwa sistem informasi manajemen dapat berjalan sesuai dengan spesifikasi sistem, maka diperlukan partisipasi dan review yang berkelanjutan dari para manajer dalam organisasi. Kemudian, yang ketiga ada berdasarkan kebutuhan atau need-based. Sistem informasi manajemen harus mampu mengakomodir kebutuhan spesifik dari para manajer dalam setiap hierarki organisasi. Perancangan dan pengembangan dari sistem informasi manajemen harus didasarkan pada kebutuhan informasi dari para manajer pada setiap level manajemen, baik level perencanaan strategis, pengendalian manajemen, maupun pengendalian operasional. Kemudian yang keempat, berbasis pengecualian atau exception-based. Sistem informasi manajemen dalam sebuah organisasi harus dikembangkan pada prinsip pelaporan berbasis pengecualian. Maksud dari pelaporan berbasis pengecualian yaitu bahwa sistem informasi manajemen harus mampu menangani hal-hal di luar situasi yang normal atau biasa. Sebagai contoh, nilai-nilai maksimum, minimum, atau yang diharapkan di luar batas toleransi. Nah, selain atas dasar pelaporan berbasis pengecualian, maka sistem informasi manajemen juga harus dibangun dengan berorientasi pada masa depan. Dengan kata lain seperti ini, sistem informasi manajemen tidak hanya menyajikan informasi yang terkait dengan masa lampau atau historis, melainkan juga sistem informasi manajemen juga harus menyajikan informasi yang berbasis proyeksi yang didasarkan pada tindakan-tindakan yang akan diambil di masa yang akan datang. Selanjutnya ada terpadu atau integrasi. Integrasi yang dimaksud di sini adalah karakteristik yang diperlukan bagi sistem informasi manajemen. Integrasi penting karena dengan integrasi, sistem informasi manajemen akan mampu menghasilkan informasi yang lebih bermanfaat. Sebagai contohnya seperti ini. Agar organisasi dapat mengembangkan sistem penjadwalan produksi yang efektif, maka perlu menyesuaikan dengan beberapa faktor seperti faktor penentuan biaya, tenaga kerja, tarif lembur, faktor kapasitas produksi, tingkat persediaan barang, kebutuhan modal, maupun pelayanan pelanggan. Nah, sebuah sistem informasi yang mengabaikan salah satu dari elemen-elemen di atas, misalnya mengabaikan tingkat persediaan barang, maka sistem informasi tersebut tidak dapat menyajikan manajemen suatu gambaran informasi yang optimal. Dengan kata lain, sebuah sistem yang terintegrasi yang menggabungkan informasi dari berbagai area operasional merupakan karakteristik yang diperlukan bagi sistem informasi manajemen. Nah, yang terakhir ini, sistem informasi manajemen mempunyai database terpusat. Dengan database terpusat, ini dijadikan wadah yang menangani berbagai sistem fungsional secara bersama. Setiap sistem membutuhkan akses atau jangkauan ke berbagai file induk.
dari data yang mencakup data persediaan barang, kepegawaian, vendor, pelanggan, maupun sebagainya. Nah, apabila data disimpan secara sistematis dan efisien, maka satu file induk dapat menyajikan kebutuhan data untuk berbagai sistem fungsional. Nah, teman-teman, gimana atas penjabaran materi dari kelompok kita tadi? Semoga bisa bermanfaat ya untuk kalian. Nah, dari materi yang tadi kita sampaikan, itu kita mendapat referensi dari beberapa referensi berikut nih, teman-teman. Kalau teman-teman mau melihatnya lebih dalam dan lebih jauh lagi, bisa lihat di sini ya. Oke, untuk akhir kata, maafkan apabila ada kesalahan perkataan maupun perbuatan, karena kita hanya manusia. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.